Oke, halo teman-teman semua. Ini sambil menunggu teman-teman yang lain ya, karena ini masih ada beberapa teman-teman yang belum hadir. Jadi sambil menunggu bisa menyiapkan ya untuk on kamera bagi teman-teman. Apabila tidak berhalangan, silahkan bisa on untuk kameranya ya. Oke, terima kasih banget nih. Ada Kak Evan, Kak Muhammad Nur Anan. Sebelum mulai mungkin saya pengen ngobrol-ngobrol singkat dulu nih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara onboarding pada malam hari ini. Mungkin dari Kak Muhammad Nur Adnan. Halo Kak. Halo Kak, selamat malam. Halo dari asal mana nih Kak Adnan? Saya asal Garut Kak. Dari mana? Saya dari Garut Oh, dari Garut. ya. Statusnya masih kuliah atau ini masih mahasiswa? Kebetulan kemarin baru selesai sidang skripsi, jadi udah lulus. Oh, sudah selesai sidang. Ih, mantap, mantap. Jurusannya kalau boleh tahu dia apa nih, Kak? Prodinya? Kalau saya prodi ilmu komunikasi, konsentrasi jurnalistik. Ilmu komunikasi. Kalau di sini, di MOA daftarnya jadi, Kalau di UMA saya daftar data analis Kak. oh, data analis. Itu pernah dipelajarin waktu kuliah? Sebenarnya kebetulan waktu kuliah saya sempat apa ikutan studi independen di kampus Merdeka belajar tentang AI. Cuman ya karena memang apa ya ilmu yang dipelajari itu baru dan saya masih apa ya bisa dibilang background saya non IT, jadi saya kemarin-kemarin belajar sendiri dan sekarang punya niat buat berani ikut magangnya gitu kan, buat Oh, terjun lebih dalam lagi. oke, oke. Kalau tahu taunya program MOA ini dari mana nih, Kak Adnan? Kebetulan saya punya teman yang lulusan MOA juga sih, batch Oh, kemarin katanya. Ya, batch 9 ya, berarti. ya, ya. Dia kenalin Hmm. saya tentang MOA, jadi akhirnya saya ikutan ya batch sebelumnya. Oh, data analis juga ya, berarti. Ya, ya, betul. Oke, oke, thank you Kak Atan ya, sudah Ya, ngobrol-ngobrol singkat. Oke teman-teman, ini karena takutnya nanti semakin malam, langsung saya mulai aja ya. Oke, bagi teman-teman lain nih yang belum on cam, silahkan untuk bisa on cam karena ini kan pertama kali kita ini nih melakukan pertemuan meskipun secara online ya. Jadi agar lebih tahu aja nanti karena kedepannya juga bakal sering untuk melakukan meeting online atau mungkin kalau satu domisili bisa meet up gitu. Jadi kan biar lebih kenal lah dan juga untuk menambah relasi juga kan. Oke, kalau gitu aku mulai ya. Tadi belum salam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? baik. Sehat ya? Baik, Baik. alhamdulillah. Oke, udah semangat Baik. belum nih ngikutin ini mau onboarding di malam hari ini? Karena selain kita bertemu dari semua divisi, ini kan yang ada di Zoom ini di semua posisi ya, mulai dari data analis, product manager, full stack web developer, dan juga UI UX designer. Jadi em, kita bisa berkenalan secara keseluruhan, tapi nanti akan ada sesi juga nih untuk berkenalan per kelasnya masing-masing. Oke, oke. Tadi dari kabar teman-teman sudah baik semuanya. Aku harap nanti bisa mengikuti acara onboarding ini sampai dengan selesai ya. Oke, perkenalkan teman-teman. Sampai lupa perkenalan kan. Saya Delsa Nur Alfania, biasa dipanggil Delsa ya, dari tim Amikom Center sebagai Project Manager. Jadi di malam hari ini saya juga akan yang mewakili dari tim Amikom Center ya, juga sekaligus menjadi MC pada acara onboarding pada malam hari ini. Tapi di sini dari tim Amikom Center nggak cuman saya doang nih. Kebetulan ada Kak Aniza nih. Halo Kak Aniza, mungkin bisa perkenalan. Eh, Mohon maaf ya izin off cam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anjiza Octavia. Aku di sini bersama Kak Elsa di tim Amikom Center sebagai social engagement yang sering berhubungan dengan kalian, alias jadi admin. Ah,
Oh, jadi admin. Jadi kalian kalau biasanya itu ada banyak yang tanya lewat DM, lewat WhatsApp gitu. Biasanya yang balas ke Aniza nih. Misal by admin agak slow respon langsung aja chat ke Aniza. Nggak dong. Boleh. Nggak boleh speak. Oke, sebenarnya ada lagi tim yang lainnya teman-teman, tapi kebetulan ada Kak Maurin dan juga ada Kak Yulia. Ada Kak Maurin dan Kak Yulia, tapi mereka lagi berhalangan untuk hadir di malam hari ini. Tapi mereka udah titip salam nih, untuk titip salam kepada teman-teman dan mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dan juga mempercayakan kepada Amikom Center untuk menjadi lembaga untuk ini edukasi teman-teman dan kursus teman-teman. Semoga nanti di Amikom Center ini kedepannya sebagai wadah dan juga ini ya berbagi ilmu untuk pembelajaran ke depannya. Oke, selanjutnya, oh ini ada pertanyaan nih. Kak, ini satu kelas totalnya berapa orang? Untuk total per kelasnya beda-beda, Kak, sesuai pendaftarnya. Jadi antara data analis dan full stack web dev gitu misalnya itu berbeda. Tapi rata-rata antara 5 sampai 10 orang itu sih, bergantung juga dari total pendaftarnya. Oke, izin share screen ya, aku mau mempresentasikan untuk ini, memperkenalkan secara singkat dulu ya mengenai company profile dari Amikom Center sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum mengikuti atau belum follow Instagram Amikom Center atau masih baru banget follow atau yang dari luar kota mungkin ya baru dengar Amikom Center itu apa, di sini akan saya jelasin ya. Lupa record teman-teman. Record dulu. Oh, sudah ya. Sudah di record. Oke. Ini, jadi Amikom Center sendiri berbeda ya sama Universitas Amikom yang ada di Yogyakarta, tapi kami untuk lokasinya itu ada di Yogyakarta. Jadi kalau Universitas Amikom ya universitas seperti biasanya, tapi kalau Amikom Center ini sebenarnya berada di bawah naungan PT Git Solution. Nah, PT Git Solution ini apa? PT Git Solution ini merupakan apa ya, kayak seperti badan usaha yang dimiliki oleh Universitas Amikom itu sendiri. Jadi ada Universitas Amikom, PTG Solution, kemudian Amikom Center. Nah, kebetulan di Amikom Center ini lebih fokusnya ke bidang pendidikan atau education atau juga sebagai self improvement. Jadi banyak program-program yang dinaungi juga dari Amikom Center itu sendiri. Nanti akan ada penjelasannya nih. Nah, nih teman-teman, jadi Amikom Center itu merupakan platform yang didedikasikan untuk meningkatkan untuk pembelajaran teman-teman semuanya di sini. Jadi untuk target atau peserta-peserta atau audiens selama ini itu nggak cuman hanya sebatas mahasiswa Universitas Amikom itu sendiri. Jadi selain di Universitas Amikom di Jogja, itu kita sebenarnya juga terbuka di seluruh Indonesia karena berdasarkan magang online akademi sebelum-sebelumnya dari batch 1 sampai 9 itu juga nggak hanya di Jogja saja gitu pesertanya. Ada yang di luar Jawa, juga ada yang di Jawa, nggak cuma di Jawa Tengah gitu. Jadi macam-macam lah karena memang target kita itu nggak hanya di Universitas Amikom itu sendiri. Kemudian untuk tahun berdirinya di Amikom Center ini didirikan pada tahun 2019 untuk peresmiannya. Kemudian untuk program yang telah berhasil diselenggarakan dari Amikom Center itu ada macam-macam juga. Misal teman-teman kalau mau scroll-scroll Instagram Amikom Center itu sendiri banyak banget program yang telah kami laksanakan, nggak cuman magang ataupun kursus. Jadi seperti webinar, workshop, corporate training itu pun juga sudah terselenggara di Amikom Center. Oke, jadi untuk visi dan misi dari Amikom Center ini sendiri, nah di sini mungkin aku pengen jelasin dulu ya, kenapa perlu aku masukkan perlu aku presentkan lah atau aku tunjukkan kepada teman-teman mengenai visi dan misi Amikom Center sendiri. Jadi gini, untuk nanti kalian pembelajaran ke depannya itu kan
setelah pembelajaran 1 bulan akan ada proses internship atau magang. Nah, sebisa mungkin kalian magangnya kan bisa di Amikom Center, atas Amikom Center ataupun atas PT Go Solution atau mungkin di Universitas Amikomnya. Jadi sebisa mungkin teman-teman di sini mengetahui lah tempat pembelajarannya atau tempat magangnya itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih, kemudian mempunyai visi misi seperti apa sih, seperti itu. Oke, boleh aku jelaskan ya. Untuk visinya, kami sendiri menjadi pusat keunggulan dalam penyediaan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan pengetahuan yang memberdayakan individu dan organisasi untuk meraih potensi terbaik. Kemudian untuk misinya sendiri, yang pertama, memberikan pendidikan dan pelatihan berkualitas. Yang kedua, menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang informatif, interaktif, dan inspiratif. Kemudian yang ketiga, terus melakukan inovasi berkelanjutan dalam metode pengajaran dan teknologi pendidikan untuk memastikan bahwa program kami selalu relevan dan juga efektif. Nah, kalau dari visi dan misi mungkin lebih bersifat umum ya. Nah, kami juga punya target nih, atau kami juga punya goal dari Amikom Center itu sendiri. Yang pertama di sini ada delivering top quality education and training. Jadi kami ingin menjadi sebuah lembaga yang bisa menaungi atau mewadahi education dan training. Jadi karena MOA ini sudah terbukti ya, MOA sudah terbukti sampai dengan 10 batch. Kemudian di per batch-nya itu pun juga banyak posisi-posisi yang dibuka dan juga untuk pendaftarnya itu juga relatif rame-rame gitu teman-teman. Jadi kami bertekad untuk tetap berkembang lah atau improve untuk menjadi top quality education and training. Kemudian yang kedua, inspiring through empowering activities. Jadi selain selain kalau di Instagram contohnya, selain dari Amikom Center itu menyelenggarakan kursus dan workshop-workshop gitu. Jadi banyak juga konten-konten ya, konten yang mana itu kayak tips and trick gitu loh teman-teman. Jadi selain itu kami juga memberikan awareness ataupun tips and trick terutama di bidang general sih kebanyakan. Jadi nggak cuman sebatas di akademik saja. Kemudian yang ketiga ada constantly innovating towards the future. Jadi dari konten ataupun program itu kami juga menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Contohnya saat ini itu kan yang rame mungkin dari segi aplikasi apa sih namanya kayak TikTok gitu ya, kayak video-video ataupun video pendek ataupun juga konten yang mana anak muda itu punya seleranya masing-masing. Nah, dari situ, dari Amikom Center sendiri juga bertekad ataupun menyesuaikan dengan apa yang sedang trending untuk saat ini. Nah, ini tadi yang saya jelasin ya terkait program apa saja yang sudah terlaksana di Amikom Center itu sendiri. Yang pertama ada webinars. Ini sorry tiba-tiba nggak premium ya dari Canva-nya. Dan pertama ada webinar, jadi kalau webinar kami sudah sering banget untuk melaksanakannya, kemudian juga untuk bidangnya itu bermacam-macam juga, ada yang bidang IT, digital, ataupun non-IT pun juga pernah. Jadi nggak cuman ke satu topik yang itu-itu aja gitu. Kemudian untuk magang online academy, ya yang sedang kalian ikut ini, saat ini sudah sampai batch ke-10. Kemudian untuk workshop. Nah, untuk workshop ini sedikit serupa tapi tak sama dengan webinar. Kalau webinar mungkin lebih tepatnya itu umumnya kebanyakan dari narasumbernya yang memaparkan materi. Tapi kalau untuk workshop ini lebih ditekankan ke praktikal. Jadi untuk audiensnya itu juga mereka langsung praktekkan sesuai dengan arahan dari narasumbernya. Jadi langsung menghasilkan misal produk gitu. Kemudian ada juga corporate training. Nah, kalau corporate training itu nggak bisa jelasin panjang-panjang ya. Jadi singkatnya itu corporate training kayak pelatihan ke corporate atau instansi tertentu. Jadi lebih ke staff-staff atau karyawan di sebuah perusahaan gitu sih. Oke, pindah ke ini ya, langsung ke itu tadi teman-teman seputaran dari Amikom Center itu sendiri, seluk-beluk Amikom Center. Nah,
Oke, tadi sampai lupakan saya mengucapkan. Jadi, terima kasih teman-teman congratulations. Jadi, teman-teman di sini yang sudah aktif dan juga sudah mau dan juga sudah menyempatkan untuk mau mendaftar lah di Amikom Center itu sendiri, terutama di program magang online akademi ya. Semoga nanti Amikom Center dan MOA ini bisa memberikan kontribusi dan juga bisa menuntun teman-teman sesuai dengan yang teman-teman harapkan, yakni ingin belajar kan ya pastinya dan juga ingin mencari pengalaman terutama yang ke internship-nya itu sendiri. Kemudian next introduction to company sudah ya tadi teman-teman. Nah, ini untuk timeline kita ke depan. Untuk yang pertama dari onboarding di hari ini ya, di 12 Desember 2023. Kemudian setelah onboarding langsung bisa dilaksanakan itu untuk sesi kelas atau sesi pembelajaran. Nah, sesi pembelajarannya itu berlangsung sekitar 1 bulan. Jadi 12 kali pertemuan, yang mana 1 minggu itu sekitar 3 kali. Jadi jika di total itu akan kurang lebih 1 bulan untuk class sessionnya. Kemudian setelah pembelajaran, full pembelajaran, itu langsung ke internship atau proses magangnya. Nah, proses magangnya ini bisa dimulai ketika kelas sessionnya sudah selesai. Nanti akan serempak untuk semua kelas, start internnya akan bareng, sekitaran di bulan Januari. Di sini saya belum menuliskan secara pasti untuk tanggalnya, karena nanti juga menyesuaikan juga ya dengan selesai per kelasnya itu di tanggal berapa gitu. Nah, untuk informasinya itu akan menyusul nanti ya. Kemudian akan finish magangnya itu di bulan Maret 2024. Berarti start internnya Januari, finishnya Maret, sekitar Februari, Maret, sekitar 2 bulan ya, 2 sampai 3 bulan untuk mengerjakan proyek magang. Kemudian yang terakhir ini ada graduate, yakni apa ya, presentasi akhir lah atau presentasi akhir atau ketika pelaksanaan proses magang itu sudah selesai maksudnya. Jadi biasanya ketika sudah proses magang selesai itu di akhir akan ada presentasi atau showcase lah untuk tiap-tiap project atau tiap-tiap timnya untuk mempresentasikan hasil dari magangnya. Begitu, teman-teman. Nah, untuk sesi kelasnya nanti akan dilaksanakan per kelas itu beda-beda. Nanti akan ada grup ya, ada grup sendiri per kelas dengan mentornya masing-masing di grup WhatsApp. Untuk pelaksanaannya itu full online untuk kelas sessionnya 3 kali seminggu itu tadi ya, 3 kali seminggu dengan maksimal 1 bulanan untuk pelaksanaan semua kelas. Untuk harinya sebenarnya lebih diutamakan hari kerja aja, maksudnya Sabtu Minggu untuk istirahat teman-teman, tapi nanti setelah ini akan ada sesi breakout room ya teman-teman, bersama dengan kelasnya masing-masing, jadi di sana nanti teman-teman bisa ini aja, saling berdiskusi sama mentornya untuk pelaksanaan hari dan juga jamnya. Biasanya Senin sampai Jumat itu sih. Nah, kalau untuk proses internship-nya, karena ini magang online akademi, jadi sebenarnya kami nggak memaksa untuk harus offline atau onsite untuk datang ke Jogjanya langsung. Jadi bisa online saja. Nah, kalau online ini fleksibel juga ya, dari hari kerja hari Senin sampai Jumat. Ini sebenarnya secara formalitas aja sih. Tapi kalau teman-teman ingin fleksibel, biasanya Sabtu Minggu ada yang mau lembur atau gimana itu manajemen dirinya masing-masing aja. Tapi di sini lebih ininya apa ya? Umumnya itu Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 4. Ini fleksibel. Apabila teman-teman ada yang kuliah ataupun ada yang udah kerja, itu fleksibel juga, bebas mau dikerjakan kapan aja. Jadi ya di manajemen waktu sendiri-sendiri ya. Kalau untuk offline, jadi ini sebenarnya pilihan. Teman-teman mau milih online ataupun offline untuk internship-nya nanti. Nah, kalau offline berarti di Yogyakarta itu ya. Nah, ini sebenarnya untuk ketentuannya biasanya bisa 2 atau 3 kali untuk per minggunya. Dan dibagi shift-shift gitu. Kalau misal per shift 1, ini contohnya itu dari jam 9 sampai 12 jam 9 pagi sampai 12 siang. Berarti sekitar berapa jam?
sekitar 3 jam gitu ya. Kenapa dibagi shift? Karena di sini kan sebenarnya kami nggak memaksa juga untuk datang offline. Kami hanya menyediakan wadah ataupun tempat atau ruang ruang ini ya, ruang kerja yang ada di Git Solution, PT Git Solution itu untuk kalian misal pengen ngerasain ini juga apa ya namanya, pengen ngerasain gimana sih kerja itu atau gimana sih magang real itu kayak gitu. Jadi misal yang pengen datang ke Jogja ataupun yang rumahnya sudah Jogja, terus kemudian mau mengerjakan proyeknya itu secara offline di kantor itu sangat diperbolehkan. Oh ya, untuk lokasinya sendiri ada di sini tadi, ada di Universitas Amikom ya, yang ada di Sleman, Yogyakarta. Kalau kalian tahu Ring Road atau tahu UPN Yogyakarta itu depannya pas banget. Tinggal di Google Maps saja banyak untuk source-nya. Oke, teman-teman, sepertinya untuk penjelasan mengenai onboarding, timeline, dan lain-lain sudah cukup dari saya. Mungkin sebelum masuk ke breakout room, saya buka untuk Q&A-nya dulu ya, atau mungkin ada yang ingin bertanya seputaran mekanisme kelasnya. Ini ada yang tanya, Kak, kalau seandainya mau ambil yang offline ketika pas aku tidak bisa, bolehkah online? Oh, boleh, boleh. Jadi misal mau dicampur-campur gitu ya, minggu ini online, minggu depan offline gitu, boleh juga. Ataupun dari 2 bulan magang itu 1 bulannya mau online aja, kemudian 1 bulan berikutnya offline itu juga boleh. Ya, ini ada yang raise hand dari Kak Bintang. Mungkin bisa on mic. Selamat malam Kak. Maaf mau tanya. Hmm? Tadi kan udah jelasin kalau di sesi terakhir kan akan ada graduated session itu ya. Ya itu kan kita untuk mempresentasikan hasil kerja kita selama ini ya. Betul. Nah, ya yang saya tanya itu selain presentasikan, itu apakah kita juga perlu membuat sebuah laporan gitu. Biasanya kan mungkin kan kayak kita ada kegiatan gitu kan ada laporan gitu ya. Maaf ini soalnya saya baru pertama kali kayak gini. Oh iya ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Bintang Surya. Kalau untuk laporan dari kami tidak meminta untuk laporan yang terstruktur kayak di laporan kampus gitu, enggak. Tapi mungkin lebih ke bukti atau mungkin screenshot atau file dari hasil pekerjaan teman-teman gitu ya. Kalau misalkan programmer, jadi kan bisa melampirkan kodenya gitu untuk pembuktiannya. Seperti itu aja sih untuk kalau secara laporan terstruktur itu nggak ada. Biasanya itu kalau magang dari kampus itu baru ada laporannya gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oh, mungkin ini sih, ketika setiap kelas dengan mentor itu akan ada absensi. Absensi memakai LMS kami. Jadi itu aja sih sebagai presensi itu aja. Kalau laporan di akhir itu nggak ada. Oh ya ini saya sampai lupa. Jadi kemarin kan ada teman-teman yang pendaftarannya manual ya, nggak apa ya, nggak melalui sistem LMS itu ya. Jadi karena registrasinya masih masih proses pengembangan, jadi nanti akan diinformasikan ya, insya Allah hari ini ataupun besok untuk registrasi di LMS-nya. Bagi teman-teman yang akunnya belum punya akun ya, tuh untuk LMS-nya. Dan dari segi materi, tugas, nanti keseluruhan dan juga penilaian itu akan memakai LMS juga. Kalau untuk kelasnya memakai Zoom Meeting. Untuk linknya sama, masih pakai yang link saat ini. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Yang lain? Ya, silahkan Kak Bayu. Ah, Selamat malam Kak. Ya, selamat Izin malam. bertanya untuk tadi paparannya maksudnya dari shift 1 dan shift 2 itu apa ya Kak? Apakah semisal kita mengikuti shift 1 maka kita tidak mengikuti shift 2, lalu untuk penentuan shiftnya sendiri apakah ditentukan dari Amikom?
Oke, jadi saat ini kan teman-teman belum milih ya mau pelaksanaan magangnya online atau offline. Nah, nanti sambil berjalan atau sambil mendekati waktu magang akan kami data siapa aja yang magangnya mau milih online, full online, siapa aja yang milih full offline. Nah, yang milih offline itu misalkan pesertanya ada banyak, kemungkinan akan dibagi per shift. Shift 1 dan per shift 2. Kalaupun misal nggak begitu banyak, nanti kami menentukan harinya aja. Nah, kalau untuk maksudnya shift ini sendiri itu ya dalam satu hari itu hanya bisa masuk ke satu shift aja. Misal tadi Kak Bayu apa sih namanya, Kak Bayu milih di hari Senin shift 1. Nah, untuk penentuannya sebenarnya dari Amikom Center, Kak. Tapi kami juga mempertimbangkan Kak Bayu bisanya kapan. Jadi misal kami sudah menetapkan jadwal, kemudian Kak Bayu ada yang berhalangan, misal nggak bisa di hari Rabu shift 2 gitu, nanti bisa komplain, nanti akan diperbaiki lagi untuk penjadwalannya. Gimana, Kak? Baik, Kak. Terima kasih atas informasi. Oke, sama-sama. Ya, mungkin ada lagi? Aku boleh Kak izin Iya, tanya? silahkan. Ya, selamat malam Kak Delsa. Aku Selamat yang izin malam. bertanya, ya, eh, kan sepenangkap aku tadi eh, tempat magangnya ini ada 3 kan, yang di Amikom aja, ada Amikom Center sama di PT GIT, GIT, ya itu, Gitu. GIT, PT GIT. Mm-mm. Nah itu eh, berdasarkan kita yang milih atau eh apa ditempatkan dari Amikom Centernya atau berdasarkan misalnya kok kan saya pilihnya data analis Hmm. atau ada atau data analis ini udah diplot ini untuk ke mana gitu mungkin itu aja Kak. Nah, kalau masalah pembagiannya sudah diplot dari Amikom Centernya, Kak. Sudah kami plot nantinya. Ah, hmm. Jadi menyesuaikan dengan apa ya, dengan project yang sudah ada atau yang sudah berjalan gitu sih. Jadi misal di Amikom Center membutuhkan pengembangan website. Jadi mungkin untuk anak full stack web dev itu akan dialihkan untuk pekerjaan itu. Kemudian misal yang data analis slotnya kebetulan ada di PTG Solution misal. Nah, itu akan dialihkan ke situ gitu sih. Iya paham Kak, terima kasih Hmm. Kak untuk informasinya sangat jelas. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak apa-apa, langsung ditanyakan aja misal ada yang kurang jelas. Mau tanya Kak, Oke, silakan Kak Hendri. ya kalau untuk pelatihan sebulan ini Mm-mm. untuk penugasan dan submit tugas atau teks seperti itu, apakah melalui LMS full melalui LMS juga termasuk materi atau gimana ya Kak? Iya, betul Kak. Jadi untuk di LMS saat ini fiturnya yang sudah ada itu untuk apa sih, presensi. Presensi tiap pertemuan kelas dengan mentor. Jadi untuk presensinya itu em, untuk ini ya, untuk pendemoannya nanti melalui video saja ya. Saya kirimkan nanti melalui YouTube gitu aja untuk fullnya. Jadi untuk fitur-fitur yang sudah ada di LMS itu presensi. Presensinya itu teman-teman kalau sudah pernah ngikutin MSIB atau Kampus Merdeka, jadi ketika start kelas, mau mulai kelasnya di hari itu teman-teman klik start gitu. Kemudian nanti di akhir ketika kelasnya sudah selesai, itu bisa nyinputin summary-nya atau kesimpulan dengan minimal 30 kata seperti itu. Jadi biar ini juga tahu juga apa yang sudah dipelajari di hari itu gitu. Itu kurang lebih untuk presensinya. Kemudian dari segi materi, kemudian pengumpulan tugas itu juga sudah ada untuk fitur di LMS-nya. Jadi maksudnya materi ini ketika kakak mentor seperti ada file untuk pembelajaran itu akan diupload di LMS. Nah, teman-teman students bisa
download tuh materi yang sudah diupload oleh kakak mentor di LMS-nya itu. Kemudian kalau tugas kurang lebih sama juga, nanti teman-teman bisa submit file tugasnya itu di LMS-nya. Kemudian mentor juga bisa langsung memberikan penilaian lah berdasarkan tugas yang sudah disubmit oleh teman-teman itu. Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Tapi itu ada ini juga nggak, Kak? Recording gitu? Recording. Iya, kelasnya atau hanya full Oh iya. Jadi tiap kelas kan materi? memakai Zoom ya nanti. Pakai Iya, Zoom untuk pembelajaran. Nah nanti kakak mentor itu akan record Zoom-nya. Misal nanti waktu pembelajaran kakak mentornya lupa, teman-teman bisa ingetin aja ya, karena kadang juga kelewatan gitu kan. Nah, dari hasil record itu akan diupload di Google Drive atau YouTube. Nah, dari link itu juga akan disertakan di LMS itu tadi teman-teman. Jadi teman-teman misal ketinggalan ada yang nggak ngikutin kelas atau apa, itu bisa review lagi lah untuk videonya. Begitu. oke. Terima kasih, Kak Delsa. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, langsung aku buka ya untuk sesi breakout room-nya. Bisa dikonversi SKS ke Kak magangnya. Bisa. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang masih kuliah ya, atau untuk memenuhi istilahnya kayak PKL ataupun SKS magang dari kampus itu bisa konversi ke SKS teman-teman atau matkul teman-teman. Tapi dengan persyaratan. Jadi dari kampus kakak itu juga istilahnya menyetujui kalau magang online academy itu nanti bisa dikonversi. Biasanya nanti dari kampus akan mengirimkan surat kerjasama atau semacam itu yang akan ditandatangani juga dari Amikom Center gitu. Nah, untuk konversinya nanti di akhir magang atau akhir kelas itu kan dari kami akan memberikan feedback berupa penilaian ya, penilaian angka gitu. Nah, dari angka itu akan diserahkan ke kampus, misal dari kampus nanti bisa konversi ke SKS. Oke, gitu untuk pertanyaan dari Kak Nadim ya. Nah, misal teman-teman ada yang itu sebagai syarat SKS, nanti diinformasikan ya, apabila ada surat-surat administrasi, karena biasanya memang harus ada beberapa yang ditandatangani gitu. Internship-nya dimulai bulan apa, Kak? Sekitar bulan Januari ya, Januari tengah ataupun akhir. Kondisional menyesuaikan kelasnya, semua kelas sudah serentak selesai. Setelah lulus, apakah bisa kalau tertarik kerja di situ? Sangat bisa, Kak. Jadi, aku sendiri dan beberapa teman dari tim Amikom Center, dan ada juga yang dari tim yang lain, bukan di Amikom Center, di divisi yang lain, itu juga dari anak magang. Ini jujur banget ya, kami ada beberapa yang dari anak magang yang istilahnya ditarik atau direkrut oleh Amikom Center dan Git Solution itu. Jadi bagi teman-teman maksimalkan aja nanti untuk proses magangnya, karena misal dari perusahaan juga membutuhkan karyawan ya, karena bisa kekuatan itu juga. Biasanya relasi itu kan lebih kuat ya, karena udah tahu juga orangnya gimana, kinerjanya gimana, seperti itu. Januari Amikom ada ujian. Kurang tahu ya Kak Agil kalau Amikom, Universitas Amikom itu sendiri dari saya, karena kebetulan bukan anak Amikom. Kalau tanya mungkin ke Humas Amikom aja. Enggak. Oke, langsung saja masuk ke breakout room ya. Untuk breakout room, teman-teman mentor mohon dipersiapkan untuk masuk ke breakout room. Jadi breakout room nanti mungkin bisa bahas silabus ataupun pembelajaran untuk kedepannya, dan juga untuk musyawarah ini ya. Kelasnya akan diadakan di hari apa, jam berapa aja gitu. Itu yang paling penting juga. Dan silakan berkenalan juga dengan mentornya masing-masing ataupun ke temannya masing-masing. Oke, mungkin untuk sesi breakout room kurang lebih ditunggu sampai
Jam 8 lebih 15-an ya. Cukup nggak ya? Jam setengah 9 deh maksimal. Jam setengah 9. Jadi bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke, untuk breakout room, udah aku apa nih? Silakan teman-teman join di kelasnya masing-masing. Oke, kalau nggak ada nih, oh ya, ini sudah dikirimkan untuk absensinya, silakan sambil bisa diisi ya. Untuk absensinya, ini terbuka sampai nanti malam, tapi langsung bisa diisi sekarang aja, nanti keburu lupa ya. Loh, kok hilang? Kak Aniza, mohon di resend. Ya, sudah dikirimkan lagi tuh teman-teman. Oke, untuk pengisiannya ditunggu sampai nanti tengah malam ya. Jadi ini agak banyak juga untuk field-fieldnya. Nah, untuk penutup di malam hari ini nggak afdol rasanya nih kalau kita nggak foto bareng dulu sebagai kenang-kenangan pertemuan pertama. Jadi teman-teman bisa on cam dulu, ayo semuanya wajib on cam. Kita foto dulu sambil Jadi, ngisi, Kak, boleh. Karena nanti malam masih aktif kok untuk absensinya. Mungkin ada screenshot, bukti screenshot, jangan lupa untuk screenshot dulu sebagai bukti absensi. Oke, masih ditunggu ya teman-teman yang belum on cam nih. ini pindah device dulu ya, Kak. Oke, ditunggu.
Oh ya, untuk ini ya, virtual background-nya nanti ketika kelas ya sebagai interaktif agar lebih interaktif lah dengan mentornya. Kalau bisa ya on cam. Untuk virtual background-nya biar seragam nanti akan dikirimkan ya untuk formatnya untuk semua kelas. Oke, ini sudah tinggal Kak Nadia nih sama Kak Hanun. Oh, masih error. Oke, oke, nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu kita foto bareng dulu. Silakan pose semuanya. Pose formal dulu lah ya. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, kemudian gaya apa ya? Gaya gini deh. Nggak boleh gaya ambigu ya teman-teman. Gini. Kalian tahu nggak ini artinya apa? Ini jadi yang tadi saya bilang dari PTG Solution itu lambangnya kalau kalian search di Google tuh kayak G gitu. Kayak G, jadi gini. Jangan kena wajah biar kelihatan gitu. Gemoy. Gini. Oke. Oke, udah semua nih. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Aku nggak bisa gaya karena lagi screenshot. Oke, yang terakhir gaya bebas. Bebas teman-teman semuanya. Sebisa mungkin gayanya yang aman dan netral ya. Oke, udah ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Mengingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi untuk presensinya ya. Kemudian aku ucapin juga untuk semangat dalam mengikuti sesi pembelajaran kelasnya. Kemudian misal ada kesulitan entah itu ketika mengakses LMS atau mungkin ada sesuatu yang lain, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi mentornya apabila diperlukan atau ke admin Amikom Center. Oke, kalau gitu sekian dari saya dan juga dari untuk mewakili dari tim Amikom Center semuanya saya ucapkan ya selamat malam dan juga selamat berjuang untuk menimba ilmu untuk kedepannya. Oke. Makasih Kemudian kakak. terakhir, terima kasih ya. Wassalamualaikum Thank you, thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam. Salam swastiastu, namo